Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari sahabat Kisab. Sebelum melanjutkan kisah ini, kami mohon berhenti sejenak dan siapkan hati Anda, karena cerita yang akan kita dengar bukanlah kisah hiburan, melainkan kisah tentang dosa, penyesalan, dan jeritan batin seorang manusia yang hampir kehabisan waktu dalam hidupnya. Ini adalah kisah yang mungkin akan mengusik nurani, mengguncang perasaan, dan membuat kita merenung tentang arah hidup yang selama ini kita jalani tanpa sadar. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi siapapun, tidak pula untuk membuka aib seseorang, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap manusia, sebaik apapun tampaknya di luar, menyimpan kemungkinan untuk tersesat, dan setiap pendosa, seburuk apapun masa lalunya, tetap memiliki peluang untuk kembali selama pintu taubat belum tertutup. Seringkali kita merasa aman dengan hidup kita hari ini, merasa masih punya waktu, masih bisa menunda tobat, masih bisa memperbaiki diri nanti, tanpa sadar bahwa ajal tidak pernah membuat janji, dan kematian tidak pernah memberi peringatan kapan ia akan datang menjemput. Melalui kisah ini, kita akan diajak menyelami perjalanan seorang wanita yang hidupnya dipenuhi kesalahan, yang selama bertahun-tahun terjebak dalam dosa, hingga akhirnya Allah menegurnya dengan cara yang paling menyakitkan namun penuh kasih, yaitu dengan mendekatkannya pada kematian agar ia kembali mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Sahabat Kisab, kisah ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kita semua, karena siapapun bisa berada di posisinya jika Allah mencabut perlindungannya, dan siapapun bisa diselamatkan jika masih mau membuka hati untuk kembali bersujud. Rumah sakit yang sunyi. Di sebuah rumah sakit yang sunyi, di balik tirai putih dan bunyi alat medis yang tak pernah benar-benar berhenti, terbaring seorang wanita dengan tubuh yang semakin lemah. Lampu ruangan menyala redup, seolah ikut berempati pada kondisi yang tak menentu, sementara detik demi detik berlalu seperti menghitung sisa waktu hidup yang masih ia miliki. Wajah wanita itu pucat, matanya cekung, dan nafasnya naik turun dengan susah payah. Setiap tarikan nafas terasa berat, seakan tubuhnya mulai menyerah satu persatu, meninggalkan jiwa yang masih dipenuhi kegelisahan dan ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Di sampingnya, layar monitor jantung terus berbunyi, menjadi saksi bisu bahwa hidup manusia begitu rapuh. Angka-angka di layar itu seolah berkata bahwa dunia bisa berakhir kapan saja, tanpa peduli siapa kita dan apa yang pernah kita lakukan. Tidak banyak orang yang menemaninya. Beberapa kursi kosong di sudut ruangan menjadi simbol betapa sepinya hidup yang selama ini ia jalani. Dunia yang dulu ramai dengan tawa palsu dan gemerlap dosa, kini berubah menjadi kesunyian yang menyesakkan dada. Di tengah kesunyian itu, pikirannya melayang pada masa lalu yang perlahan muncul satu persatu, seolah Allah memperlihatkan kembali potongan hidup yang selama ini ia coba lupakan. Rumah sakit itu bukan hanya tempat perawatan, melainkan ruang perenungan terakhir sebelum ia benar-benar menghadap Sang Pencipta. Air mata tanpa henti. Air mata itu jatuh tanpa henti dari sudut matanya, mengalir perlahan membasahi pipi yang pucat, seolah membawa seluruh beban hidup yang selama ini ia simpan sendirian. Tangis itu bukan lagi bisa ia tahan, karena saat tubuh melemah, hati justru semakin terbuka dan jujur pada dirinya sendiri. Ia menangis bukan hanya karena rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, tetapi karena kesadaran pahit bahwa hidupnya telah dihabiskan dalam kesalahan. Setiap tetes air mata seperti menjadi saksi bisu atas pilihan-pilihan keliru yang dulu ia anggap biasa, namun kini terasa begitu berat untuk dipertanggungjawabkan. Di tengah tangis itu, pikirannya dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Takut jika ajal benar-benar datang dalam keadaan seperti ini, takut jika Allah murka kepadanya, dan takut jika semua penyesalan ini datang ketika pintu ampunan telah tertutup. Tangis itu semakin pecah ketika ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sering menangis karena urusan dunia, namun jarang sekali menangis karena dosa-dosanya sendiri. Kini, air mata itu menjadi pengakuan paling jujur yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Dalam kesunyian malam rumah sakit, tangisan itu berubah menjadi doa tanpa suara. Tidak ada lafaz yang terucap jelas, hanya hati yang bergetar, berharap Allah masih mau mendengar jeritan seorang hamba yang baru tersadar ketika waktunya hampir habis. Masa lalu yang kelam.
Perlahan, pikirannya ditarik kembali ke masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kenangan itu datang tanpa izin, seperti potongan film lama yang diputar ulang oleh ingatan, memperlihatkan jalan hidup yang penuh kesalahan dan keputusan pahit yang tak pernah benar-benar ingin ia ingat. Ia teringat bagaimana hidupnya dulu dimulai dengan sederhana, penuh harapan, dan mimpi yang tak pernah ia bayangkan akan berakhir di jalan yang salah. Namun keadaan hidup, tekanan ekonomi, dan luka batin perlahan mengikis prinsip yang dulu ia jaga dengan susah payah. Sedikit demi sedikit, ia mulai berkompromi dengan dosa, awalnya hanya untuk bertahan hidup, lalu menjadi kebiasaan yang menjerat. Dunia yang ia masuki tampak menawarkan solusi cepat, namun tanpa ia sadari, dunia itu juga perlahan mencabut harga diri dan ketenangan hatinya. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, namun setiap kali ingin berhenti, rasa takut kehilangan penghasilan dan pandangan buruk orang-orang membuatnya terus melangkah semakin jauh. Dosa itu pun tak lagi terasa asing, karena hati yang terus dibiarkan gelap akhirnya terbiasa dengan kegelapan. Kini, di ranjang rumah sakit itu, semua kenangan tersebut kembali menghantam hatinya tanpa ampun. Masa lalu yang dulu ia anggap sudah berlalu, ternyata masih menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban, tepat di saat tubuhnya sudah tak lagi kuat untuk melarikan diri. Dosa yang disadari. Di ranjang rumah sakit itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi alasan hidup yang keras atau keadaan yang memaksa. Yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa semua pilihan yang ia ambil adalah dosa yang kini harus ia hadapi dengan hati terbuka. Selama ini ia selalu mencoba menenangkan hatinya dengan berkata bahwa hidup tidak adil, bahwa ia hanya korban keadaan. Namun di titik ini, ia sadar bahwa keadaan boleh memaksa, tetapi keputusan tetap berada di tangannya, dan setiap keputusan itu meninggalkan jejak yang tak mungkin dihapus begitu saja. Kesadaran itu terasa sangat menyakitkan, jauh lebih sakit dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Karena dosa yang dulu terasa ringan, kini berubah menjadi beban berat yang menekan dada, membuatnya sulit bernafas dan sulit memejamkan mata tanpa dihantui rasa bersalah. Ia mulai mengingat setiap solat yang pernah ia tinggalkan, setiap nasihat yang ia abaikan, dan setiap peringatan yang dulu ia anggap sepele. Semua itu kini hadir bersamaan, seolah mengingatkannya bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana ia mempertanggungjawabkan setiap langkah di hadapan Allah. Dalam kesadaran itulah ia akhirnya memahami satu hal yang paling menakutkan, bahwa dosa bukan hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga menjauhkan hati dari Allah. Dan ketika hati sudah terlalu lama jauh, rasa hampa dan gelisah akan selalu mengikuti, kemanapun kaki melangkah. Peringatan dari Allah. Sakit yang kini ia rasakan perlahan ia pahami bukan sekadar penyakit biasa, melainkan sebuah peringatan yang datang tepat ketika hatinya sedang lengah. Tubuhnya yang melemah seolah menjadi bahasa lembut namun tegas dari Allah, bahwa hidup tidak bisa terus berjalan tanpa arah dan tanpa pertanggungjawaban. Dulu ia mengira Allah jauh darinya, seakan tidak peduli pada hidup yang ia jalani. Namun di titik ini, ia justru merasakan sebaliknya, bahwa teguran ini datang karena Allah masih peduli dan masih ingin mengingatkannya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Setiap rasa nyeri yang datang terasa seperti bisikan halus yang berkata bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tubuh yang dulu ia andalkan kini rapuh, mengajarkannya bahwa manusia tidak pernah benar-benar kuat tanpa pertolongan Allah. Ia mulai menyadari bahwa selama ini Allah telah berkali-kali menegurnya, melalui kegelisahan, kesepian, dan rasa hampa yang tak pernah hilang. Namun semua peringatan itu ia abaikan, hingga akhirnya Allah menegurnya dengan cara yang tidak bisa lagi ia hindari. Di ranjang itu, dengan tubuh yang semakin lemah, ia akhirnya mengerti bahwa teguran Allah bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyelamatkan. Karena jika Allah tidak lagi peduli, mungkin ia akan dibiarkan terus berjalan di jalan yang salah tanpa pernah tersadar. Kabar dari dokter. Suatu pagi, ketika cahaya matahari menembus jendela rumah sakit dengan lembut, seorang dokter masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang tak biasa. Langkahnya pelan, sorot matanya serius, seolah membawa kabar yang tak mudah untuk disampaikan kepada siapapun. Dokter itu duduk di samping ranjangnya, membuka berkas pemeriksaan,
lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya berbicara. Dengan suara yang hati-hati, ia menjelaskan kondisi tubuh wanita itu yang semakin melemah dan tidak merespons pengobatan sebaik yang diharapkan. Kata-kata dokter itu terdengar samar di telinganya, namun satu kalimat tertancap kuat di hatinya, bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Dunia seakan berhenti berputar, dan ruangan itu terasa semakin sempit ketika kenyataan pahit akhirnya terucap. Ia terdiam lama, tidak menangis, tidak pula berbicara. Dalam keheningan itu, pikirannya dipenuhi bayangan tentang kematian yang selama ini selalu ia hindari. Kini, kematian tidak lagi terasa jauh, melainkan berdiri sangat dekat, menunggu tanpa tergesa. Ketika dokter akhirnya meninggalkan ruangan, wanita itu tetap terbaring dalam diam. Namun di balik diam itu, jiwanya sedang bergejolak hebat. Kabar tersebut bukan hanya vonis medis, melainkan panggilan keras bagi hatinya untuk bersiap menghadapi pertemuan terbesar dalam hidupnya. Takut bukan karena mati. Setelah kabar itu disampaikan, rasa takut mulai merayap pelan ke dalam hatinya. Namun anehnya, yang ia rasakan bukanlah ketakutan akan kematian itu sendiri, melainkan ketakutan akan apa yang akan ia bawa ketika kematian itu datang menjemputnya. Ia sadar bahwa setiap manusia pasti mati, cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Yang membuat dadanya sesak adalah bayangan harus menghadap Allah dengan membawa tumpukan dosa, tanpa amal yang cukup, dan tanpa persiapan yang layak. Selama ini ia selalu menghindari pembicaraan tentang akhirat, seakan dengan menghindarinya, kematian tidak akan datang. Kini, semua yang dulu ia abaikan justru berdiri di hadapannya, memaksanya untuk menatap kenyataan yang tidak bisa lagi ia lari darinya. Ketakutan itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Matanya terpejam, namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia membayangkan bagaimana jika ajal datang sebelum ia sempat memperbaiki diri, sebelum ia sempat meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Di titik itulah ia akhirnya memahami bahwa kematian bukanlah musuh terbesar manusia, melainkan keadaan saat bertemu dengan Allah. Dan ketakutan itu, meski menyakitkan, menjadi awal dari kesadaran bahwa hidupnya harus segera berubah. Tangis seorang hamba. Di tengah malam yang sunyi, ketika suara rumah sakit semakin sepi dan hanya detak mesin yang menemani, tangis itu akhirnya pecah tanpa bisa ia bendung. Bukan lagi tangis yang ditahan demi menjaga harga diri, melainkan tangis jujur dari hati yang benar-benar lelah dan ingin menyerah kepada Allah. Ia menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar, seolah malu pada dirinya sendiri, malu pada dosa-dosa yang pernah ia anggap biasa. Dalam tangis itu, ia merasa kecil, rapuh, dan tak memiliki apa-apa selain harapan agar Allah masih mau mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menjadi seorang hamba. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, dan tidak ada pembelaan diri. Yang ada hanyalah pengakuan dalam hati bahwa ia telah salah dan sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Tangis itu berubah menjadi doa tanpa suara. Bibirnya bergerak pelan, namun yang terdengar hanyalah isak tertahan. Ia memohon bukan untuk hidup lebih lama, bukan untuk dunia, melainkan untuk satu hal yang selama ini ia abaikan, yaitu kesempatan untuk kembali dan dimaafkan. Di saat itulah hatinya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena dosanya langsung hilang, tetapi karena ia akhirnya berhenti melawan dan mulai berserah. Tangis seorang hamba itu menjadi titik awal dari perjalanan pulang yang selama ini ia tunda terlalu lama. Permintaan yang mengejutkan. Keesokan harinya, setelah malam panjang yang penuh tangis dan doa tanpa suara, wanita itu memanggil perawat dengan suara yang lemah. Tatapannya berbeda dari sebelumnya, tidak lagi kosong dan putus asa, melainkan dipenuhi tekad yang aneh namun kuat, seolah ia telah mengambil keputusan besar dalam hatinya. Tak lama kemudian, dokter yang merawatnya kembali masuk ke dalam ruangan. Wanita itu menatap sang dokter dengan mata berkaca-kaca. Lalu dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia meminta izin untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting baginya. Dengan nafas yang tersendat, ia akhirnya mengucapkan permintaan yang membuat suasana ruangan itu mendadak hening. Ia berkata bahwa jika Allah masih memberinya umur, ia ingin berhenti dari semua dosa masa lalunya, ingin benar-benar bertaubat,
dan ingin menunaikan ibadah haji sebelum ajal menjemputnya. Permintaan itu bukan permintaan orang yang sehat, bukan pula permintaan orang kaya. Itu adalah jeritan tulus dari seorang pendosa yang sadar bahwa waktu tidak berpihak padanya, dan satu-satunya hal yang ia inginkan sebelum mati hanyalah bertemu Allah dalam keadaan bersih. Dokter itu terdiam cukup lama. Bukan karena meremehkan, melainkan karena ia tahu betapa besar makna permintaan tersebut. Di hadapannya bukan lagi sekadar pasien, melainkan seorang hamba yang sedang berjuang pulang, meski tubuhnya hampir menyerah sepenuhnya. Keinginan untuk pulang. Permintaan itu lahir bukan dari ambisi atau keinginan untuk dipuji, melainkan dari kerinduan yang sangat dalam. Kerinduan seorang hamba yang selama ini berjalan menjauh, kini ingin pulang meski harus tertatih. Baginya, haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan jiwa untuk kembali kepada Allah. Ia tahu betul bahwa tubuhnya lemah dan keadaannya serba terbatas. Namun justru karena itulah keinginannya terasa begitu tulus. Ia tidak meminta kesembuhan yang panjang, tidak meminta dunia yang lebih baik, melainkan kesempatan untuk menutup hidupnya dengan satu langkah ketaatan. Dalam benaknya, haji adalah simbol pelepasan. Melepaskan masa lalu yang kotor, melepaskan dosa yang selama ini membelenggu, dan melepaskan ketergantungan pada dunia yang tak pernah benar-benar memberinya ketenangan. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan Ka'bah, bukan sebagai wanita dengan masa lalu kelam, tetapi sebagai hamba yang datang membawa penyesalan dan harapan. Ia ingin menangis di sana, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya merasa dekat dengan Allah. Keinginan untuk pulang itu semakin kuat, karena ia sadar bahwa rumah sejati bukanlah dunia yang selama ini ia kejar, melainkan tempat di mana hatinya merasa tenang ketika mengingat Allah. Dan jika ajal harus datang setelah itu, ia siap menerimanya dengan lapang dada. Kebisuan sang dokter. Dokter itu terdiam cukup lama setelah mendengar permintaan tersebut. Tatapannya tidak langsung berpaling, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada keputusan medis biasa. Di hadapannya, ia bukan hanya melihat seorang pasien, tetapi seorang manusia yang sedang berjuang dengan sisa-sisa hidupnya untuk sebuah kepulangan spiritual. Sebagai seorang dokter, ia paham betul kondisi fisik wanita itu. Secara medis, perjalanan jauh dan aktivitas berat bukanlah pilihan yang bijak. Logika profesinya berkata tidak, namun hatinya justru bergetar melihat ketulusan yang jarang ia temui sepanjang karirnya. Dalam kebisuan itu, sang dokter teringat bahwa tugasnya bukan hanya memperpanjang hidup, tetapi juga menghormati makna hidup itu sendiri. Ia menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan alat medis, yaitu keikhlasan, penyesalan, dan harapan seorang hamba kepada Allah. Ia menatap wanita itu kembali, melihat mata yang penuh harap namun pasrah. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya keinginan sederhana yang lahir dari kesadaran bahwa waktu tidak lagi panjang. Kebisuan itu menjadi saksi pertempuran antara kewajiban profesional dan suara hati nurani. Akhirnya, sang dokter menarik nafas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi petunjuk untuk mengambil keputusan yang bukan hanya benar secara ilmu, tetapi juga benar di hadapan Allah. Karena ia tahu, keputusan ini bisa menjadi bagian dari perjalanan taubat seseorang, atau justru menjadi penghalang yang tak disengaja. Harapan di tengah keputusasaan. Setelah hening yang terasa sangat panjang, sang dokter akhirnya angkat bicara dengan suara yang lembut dan hati-hati. Ia tidak langsung menjanjikan apapun, namun dari nada bicaranya, wanita itu bisa merasakan bahwa pintu harapan belum sepenuhnya tertutup. Dokter itu berkata bahwa secara medis kondisinya memang lemah, tetapi ia juga mengingatkan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Jika niatnya sungguh-sungguh dan taubatnya tulus, maka tidak ada satupun manusia yang berhak mematahkan harapan tersebut. Kata-kata itu seperti setetes air di tengah padang gersang. Hatinya yang semula dipenuhi ketakutan mulai terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bahwa Allah benar-benar sedang membukakan jalan, meski jalannya sempit dan penuh keterbatasan. Dokter itu kemudian menyampaikan bahwa ia akan berusaha membantu sebatas kemampuannya, bukan sebagai jaminan, melainkan sebagai ikhtiar. Karena dalam banyak hal,
Ikhtiar kecil yang dilakukan dengan niat tulus seringkali menjadi awal dari pertolongan besar yang datang dari arah tak terduga. Mendengar itu, wanita tersebut kembali menangis. Namun kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis syukur. Di tengah kondisi yang hampir putus asa, Allah masih memberinya harapan, dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Awal perubahan. Sejak hari itu, perlahan namun pasti, perubahan mulai tampak dalam diri wanita tersebut. Bukan perubahan yang drastis dan terlihat oleh banyak orang, melainkan perubahan yang tumbuh dari dalam hati. Wajahnya yang dulu selalu diliputi kegelisahan kini mulai terlihat lebih tenang, seolah beban berat yang lama ia pikul perlahan diangkat sedikit demi sedikit. Di sela-sela rasa sakit yang masih ia rasakan, ia mulai berusaha menunaikan sholat semampunya. Jika tak sanggup berdiri, ia sholat sambil berbaring, dengan gerakan sederhana namun hati yang penuh kesungguhan. Baginya, bukan kesempurnaan gerakan yang ia kejar, melainkan kehadiran hati di hadapan Allah. Lisannya pun mulai terbiasa mengucap istighfar. Di antara hembusan nafas yang tersengal, ia mengulang kalimat ampunan itu berkali-kali, seakan setiap lafaz menjadi cara untuk membersihkan hati yang selama ini terlalu lama dibiarkan kotor. Hari-hari di rumah sakit yang dulu terasa panjang dan menyiksa, kini berubah menjadi waktu perenungan yang berharga. Ia mulai memandang sakit bukan lagi sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum benar-benar kembali kepada Allah. Perubahan itu mungkin tak terlihat besar di mata manusia, namun di sisi Allah, setiap niat baik dan setiap langkah kecil memiliki nilai yang sangat besar. Dan wanita itu kini menjalani hari-harinya dengan satu keyakinan baru, bahwa hidupnya yang tersisa ingin ia gunakan untuk mendekat, bukan lagi menjauh. Air mata tobat. Air mata itu masih sering jatuh, namun kini rasanya berbeda. Bukan lagi air mata ketakutan atau kepanikan, melainkan air mata tobat yang lahir dari kesadaran penuh dan kerendahan hati. Setiap tetesnya seolah membawa beban lama yang perlahan dilepaskan dari dadanya. Dalam tangis itu, ia tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak pula mengutuk masa lalu. Ia menerima semua yang pernah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah Allah izinkan, dan kini ia hanya ingin memperbaiki sisa waktu yang masih ia miliki. Setiap kali ia mengingat dosa-dosanya, hatinya terasa perih, namun rasa perih itu tidak lagi membuatnya putus asa. Justru dari rasa itulah ia belajar bahwa penyesalan yang jujur adalah pintu menuju ampunan, bukan alasan untuk terus terpuruk. Air mata tobat itu sering jatuh di sela-sela doa yang ia panjatkan dengan lirih. Tidak ada doa yang panjang dan indah, hanya kalimat sederhana yang diulang-ulang dengan sepenuh hati, memohon agar Allah menerima dirinya apa adanya. Di saat-saat seperti itulah, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia di sekelilingnya terasa lebih sunyi, namun hatinya justru terasa penuh. Air mata tobat itu menjadi saksi bahwa ia benar-benar ingin berubah, bukan karena takut mati, tetapi karena ingin dicintai kembali oleh Allah. Hikmah untuk kita. Sahabat, kisah wanita ini sejatinya bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kita semua. Tentang bagaimana manusia sering merasa aman dengan hidupnya hari ini, merasa masih punya banyak waktu, dan merasa belum perlu berubah sekarang, padahal tidak satu pun dari kita tahu kapan ajal akan datang. Seringkali kita menunda tobat bukan karena tidak tahu mana yang benar, tetapi karena merasa dosa kita masih bisa dimaafkan nanti. Kita menunda sholat, menunda hijrah, dan menunda mendekat kepada Allah, seolah hidup ini adalah janji panjang yang pasti selalu ada esok hari. Padahal kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah tidak selalu datang saat kita siap. Terkadang, ia datang dalam bentuk sakit, kehilangan, atau kegelisahan yang mengguncang, agar hati yang keras bisa kembali lembut dan mau mendengar panggilan Allah. Jika seorang wanita dengan masa lalu sekelam itu masih diberi kesempatan untuk menangis dalam tobat dan merasakan ketenangan, lalu apa alasan kita yang mungkin tak sejauh itu dosanya untuk terus menunda kembali kepada Allah? Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa Allah tidak melihat dari mana kita berasal, tetapi kemana kita ingin kembali. Selama hati masih mau merendah dan bersujud, pintu ampunan itu tidak pernah benar-benar tertutup. Teguran halus. Kisah ini datang bukan untuk menunjuk siapa yang paling berdosa,
melainkan untuk menegur dengan lembut siapapun yang masih merasa aman dengan keadaannya hari ini. Teguran yang tidak berteriak, tetapi berbisik pelan di hati, agar kita mau berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri kemana sebenarnya arah hidup ini berjalan. Terkadang kita terlalu sibuk memperbaiki penilaian manusia, hingga lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita takut dicap buruk oleh orang lain, namun seringkali abai pada dosa-dosa yang hanya Allah dan hati kita sendiri yang tahu. Teguran ini juga datang untuk kita yang merasa belum pantas berubah, yang merasa terlalu kotor untuk sholat, terlalu banyak dosa untuk berdoa, dan terlalu jauh untuk kembali. Padahal justru karena kotor itulah kita diperintahkan untuk membersihkan diri, bukan menjauh. Allah tidak pernah meminta kita datang dalam keadaan sempurna. Allah hanya meminta kita datang dengan hati yang mau merendah. Dan seringkali, tegurannya datang melalui kisah orang lain agar kita tidak perlu merasakan luka yang sama untuk belajar. Jika hari ini hati kita terasa terusik oleh kisah ini, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengetuk, dengan lembut namun pasti, agar kita tidak terus menunda sampai penyesalan datang di saat waktu sudah hampir habis. Sahabat, pada akhirnya kisah ini tidak ditutup dengan kepastian tentang panjangnya umur, tetapi dengan kepastian tentang keluasan rahmat Allah. Karena hidup bukan diukur dari berapa lama kita bernafas, melainkan dari bagaimana kita menggunakan sisa nafas yang masih Allah titipkan. Wanita itu mungkin tidak tahu berapa lama lagi ia akan hidup, namun ia tahu satu hal dengan pasti, bahwa ia telah memilih untuk kembali. Dan keputusan untuk kembali itu, sekecil apapun langkahnya, adalah keputusan paling berani yang pernah ia ambil sepanjang hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diperbaiki, dan tidak ada hati yang terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Selama Allah masih memberi nafas, selama itu pula kesempatan untuk berubah masih terbuka lebar. Jika hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu, dan masih diberi kesempatan untuk mendengar kisah ini, maka bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak menunggu sampai berada di posisi yang sama untuk tersadar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang lembut namun kuat, bahwa sebaik-baik waktu untuk kembali kepada Allah bukanlah besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Karena ketika hati sudah terpanggil, jangan tunggu sampai waktu benar-benar habis.